Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan informasi lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Board Office yang pertama di Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo yakin bahwa Board Office akan membawa dampak yang positif dan menciptakan perdamaian di Palestina dan Jalur Gaza. Di samping itu, Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim 8.000 pasukan untuk menjaga perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat dalam awal pidatonya memuji Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang cerdas, tangguh, dan dia menyatakan dia sendiri nggak mau untuk melawannya. Baik sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Presiden Prabowo Subianto resmi tiba di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa pagi waktu setempat. Pesawat yang membawa Presiden mendarat di Pangkalan Militer Andrews pukul 11.55. Kedatangannya disambut hangat jajaran diplomatik Indonesia dan pejabat militer Amerika. Kunjungan ini bukan sekedar lawatan biasa. Prabowo membawa misi besar, memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat. Agenda penting telah menanti, pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump hingga penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade atau ART. Tak hanya itu, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of. Ini seperti biasa, tiap Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri selalu dibanjiri oleh diaspora dan disambut dengan begitu meriah. Ini bukti kecintaan masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri terhadap Presidennya Prabowo Subianto. Peace atau Dewan Perdamaian. Langkah ini diharapkan memperkokoh hubungan diplomatik kedua negara dan membuka peluang kerjasama strategis yang lebih luas bagi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat untuk menghadiri KTT Board Office atau Dewan Perdamaian Gaza. Kunjungan Presiden Prabowo untuk menghadiri KTT Board Office serta melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dwi Suryo Indroyono Susilo, Atasé Pertahanan RI di Washington, Marsikal Pertama TNI E Wisoko Aribowo, serta Maintenance Group Commander Kolonel Gary Sherland. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump menyatakan negara-negara anggota berkomitmen mengerahkan ribuan personil untuk mendukung pasukan stabilisasi yang disahkan PBB serta kepolisian setempat di wilayah Palestina tersebut. Pertemuan perdana kelompok itu dijadwalkan berlangsung di Donald J. Trump Institute of Peace yang baru-baru ini diganti namanya oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sesuai nama Presiden. Delegasi dari lebih 20 negara termasuk sejumlah kepala negara diperkirakan hadir dalam pertemuan tersebut. Kabar keberangkatan Prabowo ke Amerika Serikat menyebar cepat bagaikan kilat di siang bolong. Pesawat kepresidenan membelah langit menuju belahan bumi barat. Dilansir dari Sekretariat Presiden, Prabowo terbang ke Amerika dengan agenda yang sangat padat. Misi ini dinilai sangat krusial bagi masa depan bangsa. Keberangkatan ini tidak sendirian, Prabowo didampingi oleh tim elit kepercayaannya selama ini. Sosok-sosok tangguh ikut mengawal sang presiden dalam misi berat. Sang presiden terbang ke AS didampingi Bahlil dan Mayor TNI. Kombinasi kekuatan ekonomi dan militer ini sangat menakutkan lawan. Bahlil Lahadalia membawa misi diplomasi energi yang sangat vital bagi kepentingan nasional. Sementara Teddy mengawal keamanan dan strategi komunikasi tingkat tinggi. Mereka bakal bertemu langsung dengan Donald Trump di Gedung Putih. Pertemuan dua tokoh kuat ini sangat dinantikan dunia. Nantinya, Presiden RI punya misi besar untuk melobi Donald Trump secara personal. Kedekatan personal menjadi kunci diplomasi Nusantara saat ini. Trump dikenal sebagai pemimpin yang transaksional dan menghargai sosok yang kuat atau strongman. Prabowo adalah profil yang sangat cocok untuk menghadapi Trump. Agenda utama kunjungan ini adalah menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian atau Board Office. Forum ini digagas Trump untuk menata ulang dunia. Dilansir dari ABC News, Prabowo terbang ke Amerika Serikat untuk menghadiri KTT Board Office. Kehadiran Nusantara di forum ini sangat strategis dan menentukan. Bocoran agenda menunjukkan bahwa Pak Prabowo tidak hanya duduk diam mendengarkan pidato orang lain. Tanah air akan mengambil peran sentral dalam diskusi panas tersebut. Selain isu perdamaian, misi ekonomi juga menjadi prioritas utama dalam lawatan kali ini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Amerika Serikat adalah sahabat lama Indonesia dan memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan RI. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, pada Rabu, 18 Februari 2026. Prabowo mengatakan dirinya merasa terhormat diundang ke Washington DC. Ia juga menyebut kehadirannya untuk mengikuti pertemuan resmi pertama Board of Peace yang dibentuk guna menindaklanjuti kesepakatan gencatan senjata di Gaza
dan mencari solusi jangka panjang atas konflik Palestina. Selain itu, Prabowo menyampaikan Indonesia dan Amerika Serikat telah melakukan negosiasi intensif selama beberapa bulan terakhir terkait perjanjian dagang. Ia mengatakan kedua negara telah mencapai kesepakatan yang kuat dalam banyak isu dan berharap kerjasama ekonomi semakin meningkat. Dalam pidatonya, Prabowo meminta masyarakat Indonesia tidak melupakan sejarah hubungan dengan Amerika Serikat. Ia mengenang peran negara itu pada akhir 1940-an saat Indonesia berjuang melepaskan diri dari kolonialisme Belanda. Menurutnya, Amerika Serikat juga berperan saat Indonesia menghadapi masa-masa sulit setelah merdeka sebagai negara baru. Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan kunjungannya ke Amerika Serikat menjadi bukti komitmen untuk memperkuat kemitraan kedua negara. Ia menyebut Indonesia ingin melihat kehadiran Amerika yang kuat di tanah air. Prabowo juga mengatakan Indonesia ingin membangun hubungan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga kemanusiaan. Ia menilai potensi kerjasama masih sangat besar dan menyebut Indonesia bukan lagi negara yang tertinggal, melainkan memiliki kekuatan besar di kawasan. From the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan perdana Dewan Keamanan Gaza di Washington pada Kamis 19 Februari 2026. Dalam pidatonya, Trump menyebut Prabowo sebagai pribadi yang tangguh dan cerdas. Particular Indonesia, thank you very much. Indonesia, it's a great country. Thank you very much. Look at man, look how tough he is. You think it's easy doing it now? Look at that face, you are a tough cookie. And we say it lovingly too. We need strength. He says he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. Tak hanya itu, Trump juga menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok yang sangat ia sukai dan kuat, bahkan ia mengaku tidak ingin melawan Prabowo. A man that I really like a lot is he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please. Di hadapan para tamu, Trump memuji Prabowo sebagai orang besar, sebab memimpin negara besar dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa. Trump pun menceritakan perbincangannya dengan Prabowo. Dalam perbincangan itu, Trump menanyakan jumlah penduduk di Indonesia, dan ia menyebut bahwa Prabowo memiliki negara yang besar. This is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said, 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country. Presiden Amerika Serikat itu pun lantas mengatakan bahwa Prabowo telah menjalankan pekerjaannya dengan baik. Dia juga berterima kasih atas kehadiran Prabowo dalam pertemuan perdana ini. Prabowo yang duduk di samping Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev pun tersenyum menanggapi pernyataan Trump. A man that I really like a lot is he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please. This is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said, like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country. And you do a great job and respected by everybody. Thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Oke, kita harapkan pertemuan ini betul-betul menghasilkan suatu kesepakatan dan menciptakan perdamaian di jalur Gaza, sehingga keinginan kita semua untuk menciptakan negara Palestina merdeka akan segera terwujud. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.